Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama mari kita sama-sama menjadikan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam, demikian pula nikmat taufik dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjalankan ajaran-ajaran agamanya yang diantaranya adalah salat maghrib berjamaah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah yang telah kita kerjakan diterima olehnya, amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Seperti biasa pada pekan keempat ini yang kita mempelajari materi akidah atau materi tauhid yang merupakan materi pokok dasar yang harus kita pahami, ya, dimana dengan kita memahami materi tauhid ini, insya Allah kita dapat memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semurni-murninya. Ya, dengan begitu kita mendapatkan keutamaan yang besar, yaitu mudah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala tanpa ada hambatan dan rintangan. Ya. Kita sudah mempelajari sebelumnya terkait dengan urgensi atau pentingnya tauhid dan keutamaannya. Dan sekarang kita akan mempelajari makna la ilaha illallah berikut syaratnya. La ilaha illallah adalah zikir yang paling utama, ya, zikir yang paling utama, dan merupakan kalimat thayyibah, ya, kalimat yang terbaik, dan juga merupakan miftahul jannah, kunci untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka seseorang harus memahami, ya, la ilaha illallah ini, karena seperti yang tadi disampaikan bahwa la ilaha illallah adalah kunci surga, dan setiap kunci itu memiliki gigi-gigi yang berbeda-beda. Kalau kita mau masuk ke rumah kita, ya, tentu giginya beda dengan kita masuk ke rumah orang lain, ya. Masing-masing punya gigi yang berbeda-beda. Kita mau masuk masjid, misalnya dalam keadaan terkunci, kita harus menyesuaikan dengan kunci masjid. Ya, kalau ternyata giginya tidak sesuai dengan kunci masjid, maka kita tidak akan masuk ke dalam surga. Nah demikian, maka kita tidak bisa masuk ke dalam masjid. Demikian pula untuk masuk ke dalam surga Allah, ya, kita di samping punya kuncinya, yaitu la ilaha illallah, kita juga harus punya yang namanya gigi kunci surga, agar sesuai kunci kita, ya, dengan gigi kunci surga, sehingga dengan begitu kita bisa masuk ke dalam surga. Nah, gigi-giginya itulah syarat-syarat la ilaha illallah. Yakni kita harus memiliki syarat-syarat tersebut
agar kunci kita sesuai dengan kunci surga, agar gigi kunci kita sesuai dengan gigi kunci surga. Nah, insya Allah kita akan pelajari pada kesempatan malam ini. Ya. Sebelum saya sampaikan terkait dengan syarat la ilaha illallah, ya. Pertama yang kita pelajari dari la ilaha illallah. Dari la ilaha illallah itu disebutkan dalam banyak ayat dalam Al-Quran, yakni bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Ya, dalilnya nakli dan akli. Ya, dalil nakli maksudnya dalam wahyu, dalam Al-Quran dan dalam hadis. Ya, misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa ilahukum ilahu wahid, dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa, satu-satunya berhak disembah. Kemudian juga firman-Nya, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Demikian pula para malaikat juga jadi saksi. Demikian juga ahli ilmu juga jadi saksi. Ya. Qa'iman bil qist. Allah menegakkan keadilan. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Allah juga berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Ini semua adalah dalil, ya, la ilaha illallah. Bahkan isi Al-Quran menetapkan ini. Ya, isi Al-Quran menetapkan la ilaha illallah. Selanjutnya apa makna la ilaha illallah? Ya. La ilaha illallah maknanya atau artinya adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Ini makna yang benar dari la ilaha illallah. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Ini makna la ilaha illallah. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Berarti tidak ada yang berhak disembah illallah kecuali Allah saja. Hanya Allah saja yang berhak disembah. Nah, inilah makna la ilaha illallah. Menghendaki kita hanya menyembah kepada Allah dan meniadakan penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada makna-makna yang keliru terkait dengan la ilaha illallah. Ya. Sebagian orang mengartikan la ilaha illallah hanya dengan mengartikan tidak ada pencipta selain Allah, atau tidak ada penguasa di alam semesta ini selain Allah, ya. Atau tidak ada pengatur, pemberi rezeki selain Allah. Sebenarnya memang betul bahwa tidak ada pencipta, tidak ada penguasa, tidak ada pemberi rezeki selain Allah. Cuma ini bukan makna la ilaha illallah. Karena kalau artinya la ilaha illallah adalah itu tadi, tidak ada pencipta, tidak ada penguasa, tidak ada pengatur, maka ini diakui juga oleh orang-orang musyrik. Jadi orang-orang musyrik mengakui ini. Kata Allah dalam Al-Quran, wa la in sa'altahu man khalaqahu la yaqulun Allah. Jika engkau bertanya kepada mereka, orang-orang musyrik, siapa yang menciptakan mereka, mereka akan mengatakan Allah. Ya. Kalau seandainya ya la ilaha illallah artinya ini, ya tentu orang musyrik tidak dikatakan musyrik, ya tidak perlu didakwahi lagi, karena mereka mengakui bahwa pencipta alam semesta ini hanya Allah. Jadi sebenarnya bukan itu makna la ilaha illallah. Ya. Ini baru hanya tauhid rububiyah namanya. Jadi mengesahkan Allah dalam hal Allah sebagai pencipta, penguasa, pengatur, cuma belum cukup. Ya. Seorang dikatakan bertauhid, di samping dia meyakini
dia juga harus mengarahkan ibadahnya hanya kepada Allah. Ya, apapun bentuk ibadah itu, baik itu berdoa, meminta pertolongan, meminta perlindungan, rukuk, sujud, berkurban, bertawakal, ya, dia arahkan kepada Allah. Kalau sudah seperti ini, barulah dia dikatakan bertauhid atau yakni melakukan tauhid uluhiyah, ya, baru dikatakan bertauhid. Nah, inilah yang diingkari oleh orang-orang musyrik. Mereka mengakui bahwa pencipta alam semesta ini, pengatur, penguasa alam semesta ini hanyalah Allah. Tapi sayangnya dalam ibadah mereka arahkan, ya, kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah oleh karena itu la ilaha illallah maknanya bukan itu, bukan tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada pemberi rezeki selain Allah. Karena kalau maknanya ini berarti orang-orang musyrik sudah dikatakan musyrik, nggak perlu didakwahkan karena mereka meyakininya. Ya. Yang benar makna la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ya. Nah, inilah yang diingkari oleh orang-orang musyrik. Mereka malah menyembah selain Allah, mengarahkan ibadah kepada selain Allah, ya, Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita mengetahui makna la ilaha illallah, yaitu la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak disembah selain Allah. La ilaha illallah ini punya yang namanya rukun, ya, punya yang namanya rukun dan punya juga yang namanya syarat. Ya. Rukun la ilaha illallah ada dua. Rukun la ilaha illallah ada dua, yakni yang harus ada. Yang pertama adalah nafyu atau meniadakan, ya, meniadakan. Diambil dari kalimat la ilaha, itu kan meniadakan. Meniadakan apa? Meniadakan sesembahan selain Allah, bahwa selain Allah tidak berhak disembah. Rukun yang kedua namanya isbat, menetapkan. Menetapkan apa? Menetapkan bahwa yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. La ilaha, meniadakan sesembahan selain Allah. Illallah, menetapkan bahwa yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Nah, ini rukunnya. Dari rukun la ilaha illallah ini, ya, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Barang siapa yang kafir kepada Allah, mengingkari Allah sesembahan selain Allah, wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, menetapkan bahwa ibadah hanya ditujukan kepada Allah saja, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka berarti dia telah berpegang dengan buhul tali yang sangat kokoh. Dia akan selamat, dia punya pegangan yang kokoh. Nah, ini rukun la ilaha illallah. Saya ulang, ya. Kalau makna la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ini makna la ilaha illallah. Adapun apabila diartikan tidak ada pencipta selain Allah, ya, memang betul ini bagi tauhid rububiyah, tetapi bukan makna la ilaha illallah, bukan makna la ilaha illallah. Alasannya apa, Pak? Alasannya karena kaum musyrik mengakui pencipta mereka Allah, pemberi rezeki mereka Allah. Ya, kalau la ilaha illallah artinya itu tidak ada pencipta atau rezeki kecuali Allah, berarti orang-orang musyrik, ya, sudah muslim, tidak lagi disebut sebagai orang musyrik, tidak perlu lagi didakwahi, bahkan sampai diperangi oleh Rasulullah SAW.
Alaihi Wasallam. Ya. Mereka sampai didakwahi, mereka sampai disebut orang musyrik, mereka sampai diperangi adalah karena dalam ibadah mereka arahkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau yang pertama tadi itu tauhid rububiyah. Sudah kita pelajari pada kesempatan sebelumnya bahwa tauhid itu ada tiga. Seseorang dikatakan bertauhid apabila melakukan tiga hal. Pertama, tauhid rububiyah, meyakini Allah satu-satunya pencipta, penguasa, pengatur, rezeki alam semesta ini. Cuma tidak sampai di sini. Yang kedua, dia pun harus mengarahkan ibadah, ya, apapun bentuknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Ya, tinggal yang satu lagi tauhid asma wa sifat, yakni menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala punya nama, Allah Subhanahu wa Ta'ala punya sifat sesuai seperti yang disebutkan dalam Al-Quran dan dalam As-Sunnah. Barulah seseorang dikatakan bertauhid. Itu sudah diterangkan sebelumnya. Kemudian rukunnya dua. Pertama, nafyu, meniadakan, ya, sesembahan, ya, selain Allah, bahwa semua selain Allah, apapun bentuknya, siapapun orangnya, tidak berhak disembah. Sedangkan Allah menetapkan bahwa yang berhak disembah, yang berhak ditujukan berbagai macam bentuk ibadah hanyalah Allah. Ini rukunnya. Tinggallah kita akan pelajari syaratnya. Ya. Tadi sudah diterangkan bahwa syarat la ilaha illallah itu ibarat gigi kunci, ya, gigi kunci surga. Ya. Kunci surga la ilaha illallah. Orang kalau mau masuk ke dalam surga harus menyatakan la ilaha illallah. Ya. Kemudian supaya kuncinya sesuai dengan gigi kunci surga, dia harus mengerjakan syaratnya. Inilah yang menjadikan pernyataan la ilaha illallah bermanfaat. Karena kalau hanya mengucapkan saja, ya, tidak cukup. Dalilnya orang-orang munafik, mereka menyatakan la ilaha illallah di hadapan Nabi Muhammad SAW, di hadapan para sahabat. Disebutkan dalam Al-Quran di surah Al-Munafiqun, idza ja'akal munafiquna qalu asyhadu innaka la rasulullah. Apabila orang-orang munafik datang, mereka menyatakan kamu bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah, bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Ya. Wallahu ya'lamu innaka la rasul. Allah tahu engkau betul-betul rasulnya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Tapi Allah bersaksi bahwa orang-orang munafik tadi, ya, itu dusta dalam ucapannya, hanya di lisan tapi hatinya tidak membenarkan. Demikian pula berdasarkan firman Allah di awal surah Al-Baqarah, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Ya, dan ketika mereka berjumpa dengan orang-orang beriman, mereka mengatakan amanna. Atau di apa namanya, di awal surah Al-Baqarah juga, ya, ketika mereka mengatakan beriman, Allah mengatakan wa bimu'minin. Mereka itu sebenarnya belum beriman, ya, belum dikatakan beriman. Kenapa mereka Allah katakan belum beriman? Pernyataan mereka dusta karena hanya di lisan saja. Ya, ini menunjukkan tidak cukup seseorang hanya mengucapkan di lisan, meskipun sampai mungkin puluhan kali, meskipun mungkin ratusan kali, bahkan ribuan kali. Bahkan dia harus menjalankan yang namanya syaratnya kalau ingin bermanfaat. Ya. Syaratnya yang pertama adalah ilmu atau mengetahui makna la ilaha illallah. Maknanya tadi sudah diterangkan di awal, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah, ya, kecuali Allah saja. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah saja. Ya, dia paham, oh maknanya ini berarti yang berhak disembah hanya Allah, dan bahwa selain Allah tidak berhak disembah.
Tapi tidak cukup sampai di sini, ya. Dia pun harus yakin. Jangan sampai dia ragu-ragu. Kalau dia ragu-ragu, benar apa enggak ya? Pernyataan ini bahwa yang berhak disembah adalah Allah. Saya masih belum yakin. Kalau seperti ini nggak bermanfaat. Harus betul-betul yakin tanpa disertai keraguan. Kemudian dia menyatakan la ilaha illallah pun harus yang namanya ikhlas, rela menyatakan la ilaha illallah bukan karena terpaksa. Habis kalau saya sampai tidak menyatakan la ilaha illallah, maka saya akan diperangi. Habis kalau saya tidak menyatakan la ilaha illallah, maka saya akan dibenci. Ya udahlah, kalau gitu saya menyatakan diri sebagai seorang muslim, atau saya ucapkan asyhadu an la ilaha illallah agar saya disegani sama orang-orang karena lingkungan saya mayoritas muslim. Kalau ini bermanfaat. Kalau kayak gini tidak bermanfaat. Ya, harus ikhlas, rela dia menyatakan la ilaha illallah. Wa ikhlasu wa sidquka. Sidik, jujur. Dalam arti ketika dia menyatakan dengan lisannya la ilaha illallah, hatinya pun membenarkan betul bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Tidak seperti orang munafik yang menyatakan la ilaha illallah tapi hatinya menolak, tapi hatinya mendustakan. Ya. Kemudian syarat yang kelima adalah mahabbah, mencintai ucapan la ilaha illallah, mencintai orang-orang yang mengucapkannya, tidak malah membenci. Kalau meskipun dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, cuma nggak suka dengan kalimat ini, nggak bermanfaat. Sama seperti orang musyrik, mereka benci dengan la ilaha illallah. Kemudian juga inqiyad dan qabul, menerima dan mengamalkan, ya, konsekuensinya. Dalam arti dalam kesehariannya yang disembah olehnya hanya Allah. Ketika dia minta, ketika dia berdoa, ketika dia ruku, ketika dia sujud, ketika dia berkorban, ketika dia meminta, ketika dia berharap, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Kalau misalnya dia menyatakan la ilaha illallah, tapi kalau berdoa dia minta ke kuburan. Ketika berdoa dia minta yang kepada selain Allah apapun bentuknya. Berkorban untuk selain Allah, membuat kurban, membuat sesaji. Berarti ya dia tidak mengamalkan konsekuensi la ilaha illallah. Ya, kalau seperti ini belum bermanfaat. Ya, harus dia buktikan dalam kesehariannya dengan mengarahkan semua ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, inilah yang disebut dengan syarat-syarat la ilaha illallah. Jadi nggak cukup ucapan la ilaha illallah meskipun sampai puluhan, meskipun sampai ratusan, meskipun sampai ribuan. Ya, tapi dalam prakteknya ya dia malah menyembah selain Allah. Dalam prakteknya dia malah minta kepada selain Allah. Ya, berkorban untuk selain Allah. Atau dia nggak suka dengan la ilaha illallah. Atau dia tidak jujur ya dalam mengucapkan la ilaha illallah. Ini tidak bermanfaat. Nah, inilah faedahnya dari kita belajar tauhid ini. Apa saja syaratnya supaya kalau kita betul-betul mengamalkan ya ini syarat ini baru bermanfaat. Makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, as'adun nasi bi syafaati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang paling bahagia dapatkan syafaat dariku adalah orang yang menyatakan la ilaha illallah dengan ikhlas, rela hatinya. Ya. Dan ini nggak bisa diraih maksudnya ya, kecuali dengan kita mempelajarinya apa saja syarat la ilaha illallah. Kemudian kita coba mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Barulah kita betul-betul dikatakan bertauhid. Barulah kita bisa mengamalkan syarat-syarat la ilaha illallah. Ya. Sampai sini paham Pak terkait dengan makna la ilaha illallah, rukun, syarat. Paham ya Pak ya? Insyaallah ini mudah sekali karena memang buku yang kita pelajari ini buku yang mudah atau ilmu yasar, artinya
belajar mudah ilmu tauhid. Ya. Syarat la ilaha illallah ini, ya, sebagian ulama membuatkan syair, yakni kebiasaan orang Arab untuk mempermudah, ya, ilmu supaya diingat. Terkadang mereka membuat yang namanya nazm. Nazm itu semacam syair, ya, yang menghimpun berbagai macam ilmu. Ada ilmu tajwid, nazmnya namanya Tuhfatul Anfal atau Al-Jazariyah, Muqaddimah Jazariyah. Ada dalam ilmu nahwu namanya Alfiyah Ibn Malik. Ada dalam ilmu-ilmu yang lain, ya. Ilmu nahwu juga ada Iqriti, ya. Termasuk untuk mempermudah mengingat syarat la ilaha illallah, ulama buatkan syair, ya. Kalimatnya ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka mahabbatin wal qiyadin wal qabuli laha wazid fa'idaha al-kufran minka bima siwal ilahi minal awtani wal kulliha, gitu ya. Ini memang harus lihat kitabnya, ya. Kalau saya hanya sekedar bacakan jadi tidak lihat, ya. Ilmu mengetahui maknanya, yakin dan ragu-ragu bahwa betul la ilaha illallah itu, ya, bahwa yang benar disembah adalah Allah. Ikhlas, rela, jangan sampai karena terpaksa atau ingin mendapatkan kesenangan dunia. Sidik, jujur, tidak seperti orang munafik. Mahabbah, cinta dengan la ilaha illallah, nggak seperti orang musyrik yang benci sama la ilaha illallah. Inqiyad, mengamalkan, ya, konsekuensi la ilaha illallah dalam arti dia berdoa hanya kepada Allah, rukuk dan sujud hanya kepada Allah, membuktikan pengabdian penyembahan dia hanya kepada Allah, ya. Qabul, menerima. Sebagian ulama menambahkan yang kedelapannya adalah pernyataan ingkar kita kepada sesembahan selain Allah, ya. Nah, ini alhamdulillah sudah kita pelajari hal-hal penting terkait dengan la ilaha illallah. Dalilnya syahidallah annahu la ilaha illallah atau wa ilahukum ilahu wahid. Kemudian rukunnya ada dua, ya. Nafyu, meniadakan sesembahan selain Allah. Isbat, menetapkan bahwa yang benar disembah hanya Allah. Maknanya la ma'budu bihaqqin illallah, bukan la khaliqa illallah, bukan tidak ada pencipta selain Allah. Kalau itu diakui oleh orang musyrik, ya. Syaratnya ada 7 atau 8, sudah kita pelajari. Dan semua syarat itu ada dalilnya. Ilmu, dalilnya fakta annahu la ilaha illallah. Ilmuilah, ketahuilah, yakni pahamilah makna la ilaha illallah, tidak ada yang harus disembah kecuali Allah. Yakin, dalilnya di surah Al-Hujurat ayat 15, innamal mu'minuna alladziina aamanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Jadi betul-betul yakin. Ikhlas, ya. Karena Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Mereka tidaklah diperintah kecuali beribadah kepada Allah dengan ikhlas, ya. Sidik, jujur, ya. Dalilnya alif lam mim ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yaftanun wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Kata Allah, alif lam mim, apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan begitu saja setelah mengucapkan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diberikan ujian? Sungguh
kami telah memuji orang-orang sebelum mereka, sehingga tampak jelaslah bagi Allah siapa yang jujur dan siapa yang dusta. Gitu ya. Dari mahabbah, cinta terhadap la ilaha illallah, maknanya ya, wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka'hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan, di mana dia mencintai tandingan itu seperti cintanya kepada Allah. Ada orang yang beriman, mereka sangat cinta kepada Allah, cinta kepada kalimat la ilaha illallah dan seterusnya. Intiat atau tunduk dengan mengamalkannya firman Allah, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Kembalilah kepada Allah dan tunduk patuhlah dengan mengamalkannya. Ya. Sedangkan qabul menerima dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala di surah As-Saffat, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka orang-orang musyrik ketika diajak kepada la ilaha illallah, mereka menyombongkan diri. Wa yaqulun, sambil mengatakan a'inna labari'u alihatina bisya'in majnun. Apakah kami akan tinggalkan sesembahan kami hanya karena penyair yang gila ini? Ya, seperti itu. Sedangkan dalil yang ke-8 menyatakan ingkar kepada sesembahan selain Allah, firman Allah, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'minu billahi faqad istamsaka bil-urwatil wuthqa." Siapa yang ingkar kepada tauhid, sesembahan selain Allah, dan beriman hanya kepada Allah, ya, maka sungguh dia telah berpegang dengan buah tali yang sangat kokoh. Ya, saya kira ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam ini. Ya, sedikit-sedikit dulu kita bertahap, karena memang buku ini ya memperkenalkan kepada kita akidah atau tauhid secara bertahap, dari mulai pengertian tauhid, meningkat kepada pembagian tauhid, meningkat lagi makna la ilaha illallah, meningkat lagi makna Muhammad Rasulullah, meningkat lagi hal-hal yang dapat merusak tauhid, meningkat lagi hal-hal yang dapat mengurangi kesempurnaan tauhid, dan seterusnya. Sehingga dengan begitu kita akan semakin paham ya materi tauhid, dan dengan begitu juga kita dapat menjaga tauhid kita. Ya, nah ini gambaran isi buku ini. Memang dasar sekali, tapi ya memang seperti inilah. Karena yang namanya kita mempelajari sebuah ilmu itu butuh tadarruj, butuh bertahap dari yang ringan-ringan dulu sebelum meningkat ke materi yang agak dalam. Saya kira ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam ini. Sebelum ditutup, kalau mungkin ada yang belum jelas, cuma saya yakin materinya karena mudah sekali, jelas semua ya, jelas semua materinya karena memang mudah sekali. Cuma nggak jadi masalah kalau ada hal yang perlu ditanyakan di luar materi yang kita pelajari ini